4. Mencuci muka. Mencuci muka dalam berwudu adalah wajib sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Adapun tata caranya sebagai berikut. Alirkan air ke telapak tangan atau masukkan ke dalam bejana untuk mengambil air. Cucilah wajah dengan batasan sebagai berikut. Di atasnya tempat tumbuhnya rambut tanpa melihat unsur kepala botak. Di bawahnya dagu atau janggut. Dan di sisi kanannya dan kiri adalah kedua telinga. Ratakan air sehingga seluruh wajah terkena air. Kemudian untuk janggut di sela-sela. Lakukan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali dan jangan lakukan lebih dari 3 kali. Serta lebihkan dari batas yang sudah ada. Dengan keterangan ini bahwa tata cara mencuci muka adalah 1. Mengalirkan air ke telapak tangan atau memasukkan tangan ke bejana untuk mengambil air. 2. Cucilah wajah dengan batasan-batasan di atas tempat tumbuhnya rambut tanpa melihat unsur kepala botak. Di bawah dagu atau janggut. Di sisi kanan dan kiri adalah kedua telinga. 3. Menyela-nyela janggut. 4. Ratakan air sehingga seluruh wajah terkena air. 5. Lakukan 1 kali atau 6. Lakukan 2 kali atau 7. Lakukan 3 kali. 8. Jangan lebih dari 3 kali. 9. Lebihkan dari batas yang sudah ada. Mari kita perhatikan bersama dalil-dalil yang menjadi acuan tata cara ini sebagai berikut. 1. Mengalirkan air ke telapak tangan atau memasukkan tangan ke bejana untuk mengambil air. Dalil 1. Anil Mughirah bin Syu'bah annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isyafari wa annahu dhahaba li hajati lahu wa anna Mughirah ja'ala yasubbu ma'u alaihi wa huwa yatawaddau. Sahih Bukhari nomor 176. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat sementara Al-Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudu. Dalil 2. Anna Humrana maula Utsmana akhbarahu annahu ra'a Utsmana bin Affan da'a bi ina'in fa afraga ala kaffaihi salasa mirari wa ghasalahuma summa adkhala yaminahu fi ina'i fatamadmada wastansaqa summa ghasala wajhahu salasan. Sahih Bukhari nomor 155. Bahwa Humran mantan budak Utsman menghabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat Utsman bin Affan lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Dengan keterangan ini menunjukkan bahwa posisi tangan ketika akan mencuci muka boleh dikucurkan atau dicelupkan. 2. Cucilah wajah dengan batasan-batasan di atas tempat tumbuhnya rambut tanpa melihat unsur kepala botak. Di bawah dagu atau janggut sisi kanan dan sisi kiri adalah kedua telinga. Pengertian dan batasan muka atau wajah banyak dikemukakan oleh para ulama. Syekh Syed Sabiq di antaranya seperti di dalam kitab Fiqh Sunnah juz 1 halaman 29. Wa hadduhul wajhi minal a'la tastihi jabahati ila asfala lahyayna tulan wa min syahmati uduni ilal syahmatil udunil ardon. Artinya dan batasan muka dari atas rata dahi sampai janggut yang paling bawah menurut ukuran panjangnya dan dari gemuknya telinga sampai gemuknya telinga lagi menurut ukuran lebarnya. Di dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhul Syekh Sahih bin Fauzan, Al-Fauzan menyatakan sebagai berikut. Artinya, dalam batasan muka menurut ukuran panjangnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang lazim sampai turun ke janggut dan dagu dan jambang yang panjang di bawah wajah, salah satunya di kening sebelah kanan dan yang kedua di kening sebelah kiri dan dagu mengumpulkan keduanya dan rambut janggut dari muka maka wajib membasuhnya walaupun panjang. Maka jika janggut berbulu tipis, maka wajib membasuh bagian dalam dan luarnya. Dan jika janggutnya tebal, yakni menutupi kulit, maka wajib membasuh bagian luarnya. Dan sunnah menyela-nyela janggut di dalamnya. Janggut sebagaimana telah terdahulu. Dalam batasan muka, menurut ukuran lebarnya dari telinga hingga ke telinga lagi. Al-Mulakhasul Fiqhul halaman 27. Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir menjelaskan secara terperinci di dalam kitab tafsirnya, Kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, juz ketiga halaman 42. Dan batas muka menurut ulama fikih ialah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Dalam hal ini tidak dianggap adanya kebotakan dan tidak pula pitak sampai dengan batas terakhir dari rambut janggut menurut ukuran panjangnya. Dan dimulai dari telinga sampai dengan telinga lagi menurut ukuran lebarnya. Sehubungan dengan bagian terbelahnya rambut pada kedua sisi kening dan bagian tumbuhnya rambut yang lembut. Apakah termasuk kepala atau muka? Dan sehubungan dengan janggut yang panjangnya melebihi batas ada 2 pendapat. Salah satu di antaranya mengatakan bahwa wajib meratakan
air padanya, karena bagian ini termasuk bagian muka. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang menutupi rambut janggutnya. Maka Nabi SAW bersabda, bukalah penutup itu, karena sesungguhnya janggut termasuk wajah. Al-Musnad bab 1 halaman 149, Sunan At-Tirmidzi nomor 31, Sunan Ibnu Majah nomor 430. Dan Mujahid mengatakan bahwa janggut termasuk muka atau wajah. Tidakkah kamu pernah mendengar perkataan orang Arab sehubungan dengan anak laki-laki remaja tumbuh janggutnya? Mereka mengatakan telah tampak roman mukanya. Tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 35. Dengan berbagai keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa batasan wajah adalah di atas tempat tumbuhnya rambut tanpa melihat unsur kepala botak, di bawah dagu atau janggut, sisi kanan dan sisi kiri adalah kedua telinga. 3. Menyela-nyela janggut. Dalil 1. An Utsman bin Affan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu wa qala Ahmadu in saha an tahlilil lihyati fa huwa jaizun. Wa qala Ishaq in tarakahu nasiyan aw muta'awwilan aja'ahu wa in tarakahu amidan aada. Sunan Tirmidzi nomor 29. Dari Utsman bin Affan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela janggutnya. Imam Ahmad berkata, jika ia lupa menyela-nyela janggut, maka itu tidaklah mengapa. Sementara Ishaq berkata, jika ia meninggalkannya karena lupa atau karena takwil, maka hal itu sah baginya. Namun jika meninggalkannya dengan sengaja, maka ia harus mengulanginya. Dalil 2. Hadasana Zaid bin Ubabi qala akhbaroni Umar bin Abi Wahhab Nasri qala hadasani Musa bin Talha bin Ubaidillah bin Quraiz al-Huzai an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa khallala lihyatahu bil ma'i. Musnad Ahmad nomor 24779 telah menceritakan kepada kami Zaid bin Ubab, dia berkata, telah menghabarkan kepadaku Umar bin Abi Wahhab An-Nasri, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, dia berkata, telah menghabarkan kepadaku Umar bin Abi Wahhab An-Nasri, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Musa bin Talhah bin Ubaidillah bin Quraiz al-Huzai dari Aisyah berkata, apabila Rasulullah SAW berwudu, beliau menyela-nyela janggutnya dengan air. Mari perhatikan beberapa pendapat para ulama. 1. Imam Ibnu Katsir, artinya dan disunatkan bagi yang berwudu menyela-nyela janggutnya jika tebal. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Israil dari Amir bin Hamzah dari Syakik yang mengatakan bahwa ia pernah melihat Khalifah Utsman berwudu. Ternyata Khalifah Utsman menyela-nyela janggutnya sebanyak 3 kali ketika membasuh mukanya. Kemudian dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukan apa yang baru kalian lihat aku melakukannya. Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Abdul Razak, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih dan dinilai hasan oleh Imam Bukhari. Tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 35. Wa qala Imam Ahmad hasanu syai'in bi tahlili lihyati hadisu Syakik an Utsman. Artinya, Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis yang terbaik dalam menyela-nyela janggut adalah hadis Syakik yang diterima dari Utsman. Taliqatu Tafsir Ibnu Katsir Maktabah Samilah. 2. Imam Asy'ani, beliau menjelaskan lebih mendalam mengenai hadis Imam At-Tirmidzi ini sebagaimana tertulis di dalam kitab Subul Salam sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya Nabi SAW menyela-nyela janggutnya dalam berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah. Dan hadis tersebut dikeluarkan pula oleh Al-Hakim, Ad-Darul Qutni, Ibnu Hibban dari riwayat Amir bin Syakik dari Abi Wail. Al-Bukhari berkata hadisnya hasan, dan Al-Hakim mengatakan kami tidak mengetahui ada kelemahan hadis itu dari semua sanadnya ini. Ini ucapannya, dan sungguh Ibnu Ma'in telah mendhaifkan dan Hakim meriwayatkan sebagai syawahid dari Anas, Aisyah, Ali, dan Amar. Kemudian pengarang mengatakan dan juga dari Ummu Salamah, Abi Ayyub, Abi Umamah, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, dan Abi Darda, dan semuanya dinyatakan dhaif kecuali yang diriwayatkan oleh Aisyah. Subul Salam juz 1 halaman 47. Berdasarkan dalil dan keterangan yang telah disebutkan, menyela-nyela janggut adalah salah satu sunnah dalam berwudu. 4. Ratakan air sehingga seluruh wajah terkena air. Dalil 1. An Anasin anna rajulan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad tawadda'a wa taraka mawdi'a dufri lam yusibuhu ma'u faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irji fa ahsin wudu'aka. Sunan Ibnu Majah nomor 657. Dari Anas berkata, seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut telah berwudu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, kembali dan perbaiki wudumu. Dalil kedua, ada sana Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah wa kana yamurru bina wan nasu yatawaddauna minal mutahharati qala asbigul wudu'a fa inna Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil alqabi minan nar. Sahih Bukhari nomor 158. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata saat dia lewat di hadapan kami, sementara saat itu orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian, sesungguhnya Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, tumit-tumit yang tidak terkena
terkena air wudu akan masuk neraka. Dalil 1, kalimat laki-laki tersebut telah berwudu namun masih menyisakan seukuran kuku yang belum terkena air, maka Nabi SAW pun bersabda kepadanya, kembali dan perbaiki wudumu, menunjukkan bahwa wajib adanya pengulangan ketika anggota wudu yang wajib terkena air terlewat. Dalil kedua, kalimat sesungguhnya Abdul Qasim SAW bersabda, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk neraka, menunjukkan adanya ancaman langsung dari Rasulullah SAW bagi yang tidak meratakan atau menyempurnakan anggota bagian wudu. Kesimpulan, ratakan air ke seluruh wajah adalah meratakan air ke bagian wajah sehingga tidak ada yang terlewat dari mulai atas bawah dan samping bawah. 5. Lakukan 1 kali. Yang kelima sampai ke-7 adalah pilihan tahyir yang bisa kita lakukan mengenai jumlah mencuci muka sampai batasan-batasannya. Adapun keterangan-keterangannya sebagai berikut. An Ibnu Abbas qala tawaddu'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marotan. Sahih Bukhari nomor 153. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sekali-sekali. 6. Lakukan 2 kali. An Abdullah bin Zaidin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marotain. Bukhari nomor 154. Dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi SAW berwudu 2 kali. 7. Lakukan 3 kali. An Humrana maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman bin Affan da'a biwadu'in summa gosala wajhahu salasan. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Sahih Bukhari 159. Dari Humran mantan budak Utsman bin Affan bahwa ia melihat Utsman bin Affan minta untuk diambilkan air wudu, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Setelah itu ia berkata, aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. 8. Jangan lebih dari 3 kali. Adapun larangan, tidak bolehnya lebih dari 3 kali mencuci muka dalam wudu, keterangannya sebagai berikut. An Amri bin Su'aib an abihi an jadihi qala ja'a a'rabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu an wudu'i fa'arahu salasan summa qala hada wudu'u faman zada ala hada faqad asa'a au ta'adda au dolama. Sunan Ibnu Majah nomor 416. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang wudu. Menurutku beliau berwudu 3 kali. Kemudian beliau bersabda, seperti inilah tata cara wudu. Barang siapa menambahi, maka ia telah berbuat keburukan atau melampaui batas atau zalim. 9. Lebihkan dari batas yang telah ada. Pada prakteknya, wudu mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan. Tetapi dikarenakan adanya anjuran dari Nabi SAW, menjadi sunnahlah melebihkan batas yang telah ada dalam berwudu. Hal ini berdasarkan keterangan-keterangan sebagai berikut. Dalil 1. Anu Aimil Muzmiri qala ruqyatu ma Abi Hurairah ala dhahril masjidi wa tawaddu'a fa qala inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurra muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu fal yab'a. Sahih Bukhari nomor 133. Dari Nu'aim bin Muzmir berkata, aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudu dan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Dalil 2. Anu Aimi bin Abdillah annahu ra'a Aba Hurairah yatawaddo'a fagosala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablagul mankibaini summa gosala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Sahih Muslim 363. Dari Nu'aim bin Abdullah bahwa dia melihat Abu Hurairah berwudu, lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga hampir mencapai lengan. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga meninggi sampai pada kedua betisnya. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian mampu untuk memanjangkan putih pada wajahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Kesimpulannya, dengan demikian tata cara mencuci muka dalam berwudu sesuai dengan sunnah adalah sebagai berikut. 1. Mengalirkan air ke telapak tangan atau memasukkan tangan ke bejana untuk mengambil air. 2. Cucilah wajah dengan batasan-batasan di antara tempat tumbuhnya rambut tanpa melihat unsur kepala botak. Di bawah, dagu atau janggut. Di kanan dan sisi kiri adalah kedua telinga. 3. Menyela-nyela janggut. 4. Ratakan air sehingga seluruh wajah terkena air. 5. Lakukan 1 kali. Atau 6. Lakukan 2 kali. Atau 7. Lakukan 3 kali. 8. Jangan lebih dari 3 kali. 9. Lakukan dari batas yang sudah ada.